para kekasih Yesus Kristus dimanapun Anda berada di pagi hari ini dan bagaimanapun keadaanmu, apakah sedang kurang enak badan atau mungkin banyak pikiran satu malam ini sehingga tidak dapat menikmati tidur yang nyenyak? Bawalah ke dalam Tuhan Yesus, berserah kepadanya, ingat janjinya bahwa roh yang diberikan kepada kita jauh lebih besar mengatasi semua pergumulan kita. Bahkan roh yang diberikan kepada kita jauh lebih kuat dari semua penyakit yang boleh mengintervensi tubuh kita. Dan jika saudara ada sedang dalam mempersiapkan pekerjaan atau mungkin ulang tahun, mengucap syukur atas kebesaran Tuhan, lakukanlah semuanya itu dalam kuasa Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan Tuhan melalui pekerjaan, melalui apapun, maka kita juga akan dipermuliakan melalui berkat yang boleh kita terima, atau melalui banyak hal yang bisa kita terima dalam hidup ini. Atas tuntunan Tuhan, kita akan terus-menerus dipermuliakan di dalam Dia, sehingga kita satu waktu akan menjadi sama seperti Kristus. Saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun menyapa saudara dan kita sekalian dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Wow, ini undangan, perintah bagi setiap orang yang sudah diterima dalam kerajaan Allah, bagi setiap orang yang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi setiap orang yang percaya di dalam nama yang bangkit itu, diingatkan kepada kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, yakin enggak dibangkitkan bersama dengan Kristus? Ya, dalam pengharapan kita, dan itu akan terjadi, itu yang dikatakan iman. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau dikatakan Paulus di sini, carilah perkara yang di atas, artinya orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus, orang-orang yang sudah ada di dalam rencana penyelamatannya, adalah orang-orang yang sudah mendapat janji untuk dibangkitkan dan hidupnya kekal, diminta supaya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maksudnya adalah perkara-perkara kerajaan Allah. Coba diingat, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang sama juga dikatakan dalam Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ini jelas sekali ya. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita akan mencari kebutuhan hidup kita berdasarkan akal kita, berdasarkan situasi, berdasarkan budaya. Tapi sekarang setelah kita ada di dalam Kristus, kita tidak mencari makanan lagi berdasarkan budaya, berdasarkan akal pikiran kita, tapi berdasarkan bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita memuliakan itu, kita mengerjakan itu, maka kepada kita akan ditambahkan segala sesuatunya. Selama ini kita selalu mengandalkan pikiran kita untuk mencari kebutuhan, tapi kali ini diminta kepada kita mencari kebenaran dulu. Jadi pekerjaan kita itu, tugas-tugas kita itu akan kita letakkan landasannya di atas kerajaan Allah dan kebenaran. Maka akan kita lihat nanti, ternyata banyak pekerjaan itu atau ada aja pekerjaan itu yang menghasilkan uang tapi tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga sekalipun menghasilkan uang, nah itu kan nanti menjadi bumerang bagi kita, tidak membawa hasil apa-apa. Ya, katakan, ya misalnya seperti kita menjadi seorang rentenir ya, yang dilarang dalam Alkitab supaya kita tidak makan riba secara langsung seperti itu. Orang-orang seperti itu memang kaya, diberkati
seolah-olah diberkati dengan pekerjaannya dan dapat uang dengan cara memeras. Tapi kan Tuhan tidak menyetujuinya. Ya, justru dia melarangnya. Uang boleh dapat, tapi restu dari Tuhan gak ada, karena itu tidak diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau kita memposisikan diri kita menjadi sebagai anak Tuhan, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, profesi apapun yang kita lakukan, maka ketika kita dengan tekun bekerja dengan segala kemampuan kita, mengekspresikan diri kita, bahkan mengekspresikan iman kita di dalam kejujuran, dalam kesungguhan untuk bekerja, pada saat itulah kita diberkati Tuhan, bahkan dipermuliakan kita, sehingga kita bukan hanya dapat berkat, tapi juga mendapat pengembangan karakter kita. Itu sebabnya dikatakan di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mau sekali lagi saya baca apa yang harus ada di dalam otak kita yang kita pikirkan terus-menerus. Pertama, ya, kita harus memikirkan semua yang mulia, masalah kemuliaan Tuhan, kemuliaan kita, ya. Semua yang adil, bagaimana kita adil menggunakan waktu kita, adil menggunakan uang kita, adil menggunakan segala hal dalam kehidupan kita. Semua yang suci, yakni perkataan kita harus dikuduskan, disucikan, pekerjaan kita dan sebagainya. Semua yang manis, oke, semua yang sedap didengar, semua kata-kata kita menjadi seperti digarami, ya, membawa dampak, membawa pengaruh, menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagaimana kata-kata kita kalau seperti itu? Atau semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Ini yang harus dipikirkan, menggantikan pikiran-pikiran yang selama ini ada di dalam diri kita. Bandingkan dengan Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Yang dikatakan begini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang melekat di dalam tubuh kita. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, penyembahan berhala. Banyak sekali di sini dicela masalah percabulan. Kenapa? Karena ini yang paling menonjol sekarang di dunia kita ini. Baik di chat mesum yang boleh nampak, atau di video-video mesum, di film mesum, di mana-mana sekarang kita melihat. Kenapa itu terjadi semuanya? Ya karena pikiran kita udah ke sana. Pikiran kita udah ke sana, maka kita dibiarkan menjadi seperti itu. Coba baca deh Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24. Karena pikiran kita sudah mengarah ke hal-hal yang mesum, lalu Tuhan membiarkan pikiran kita itu sampai kita tidak mampu mengendalikan diri. Itu makanya kalau dibaca ayat berikut sampai ke bawah, kita akan lihat nanti pria tidak lagi puas dengan lawan jenisnya, tapi sudah menjadi pria dengan pria, wanita dengan wanita. Itu bukan nasib dan bukan Tuhan yang membuatnya, tapi pikiran kita, ilusi kita tentang seks itu. Kalau terus dibiarkan itu berkembang, maka ketika kita pisahkan antara seks dan kasih, maka jadilah kita seperti itu, Sodom dan Gomora. Malah selanjutnya juga diminta semua yang mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semua itu. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Nah, kadang-kadang berdusta ini kita udah otomatis, ya. Ketika ditanya orang sudah muncul 50% dustanya, sehingga kita sudah menjadi terbiasa kita berbohong. Dan itu sudah menjadi satu seni. Kalau orang bisa kita tipu dengan kebohongan kita bangga dengan semuanya itu. Tapi diingatkan kepada kita, tanggalkan semuanya itu. Kalau ini tidak ditanggalkan, tidak dikuburkan, tidak dimatikan, maka kita tidak berminat, malah terbeban memikirkan kerajaan surga. Malah terbeban memikirkan kesucian, kemuliaan Tuhan. Bahkan kesucian dan kemuliaan kita pun jarang kita pikirkan.
Kalau hal-hal duniawi ini terus-menerus menggerogoti pikiran kita, maka di pagi hari yang indah ini, merenunglah apa yang akan kau pikirkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan diberikannya kepadamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan kami, Bapa yang menuntun perjalanan hidup kami, Bapa yang memberi nasihat di saat-saat kami kebingungan untuk mencari jalan keluar, Bapa yang selalu menjamah menolong kami ketika tubuh kami juga merasa tidak enak. Secara khusus kami membawakan juga Penatua Emeritus Erlu Batubing Buru Situmeang, yang juga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak karena penyakitnya. Kami juga membawakan Nyonya Esther Hutasuit Buru Panggabean dan Bapak Reynold Panggabean. Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu mereka, Ibu Nyonya Roselin Panggabean Buru Tubing dan Sisil Panjaitan. Nama-nama tersebut Tuhan yang sampai di tangan hamba-Mu, untuk kami sampaikan kepadamu Tuhan di dalam dua permohonan kami, agar tangan-Mu yang mulia itu Tuhan menjamah mereka di dalam keadaan mereka, ketika mereka tidak dapat bergerak dan hanya mengandalkan Tuhan atas iman mereka. Bahkan iman hamba-Mu juga Tuhan ingin dipancarkan kepada mereka, agar melalui doa ini, melalui keyakinan kami, melalui janji-janji Tuhan, kami menyampaikan nama mereka untuk Tuhan jamah di dalam keadaannya. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan hanya keinginan dan kehendak kami, tapi rencana Tuhan yang terbaik. Ajar kami untuk dapat menerimanya. Dengan saudara-saudara kami juga yang ada di dalam keadaan sakit ini Tuhan, beri mereka ketegaran, beri mereka kekuatan, beri mereka Tuhan kepastian, agar mereka yakin kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Tuhan senantiasa menjaga mereka, menyertai mereka, memberikan bimbingan di tengah-tengah situasi saat mereka putus asa. Biar mereka merasakan juga kehadiran Tuhan, karena satu-satunya harapan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sudah lansia Tuhan, biarlah kami juga tetap berpegang kepada Tuhan, karena hanya Engkau menjadi tambatan hati kami, dan Engkau menjadi penolong kami satu-satunya, dan tujuan hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan ketika rasa sakit menyergap kehidupan kami, ketika tulang-tulang kami seolah-olah tidak mampu untuk menegakkan kami berdiri, ketika daging kami Tuhan juga terasa ngilu dan darah kami juga seperti lambat untuk beredar berjalan dalam tubuh kami, ketika ingatan kami juga Tuhan semakin samar-samar, bahkan mata kami sudah tidak bisa membaca Tuhan. Semuanya terasa radun. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam kuasa Tuhan. Saat telinga kami juga semakin sulit untuk mendengar, membedakan suara-suara yang ada di sekitar kami, Tuhan ajar kami untuk lebih dekat kepadamu. Makin lama, lidah kami juga makin keluh untuk berbicara. Ajar kami Tuhan, pada satu saat kami tidak dapat berbicara, tapi pikiran kami ada di dalam Tuhan, dan hikmat Tuhan akan menyertai kami, pengharapan kami untuk hidup yang kekal, agar kami menjaga pikiran kami Tuhan, memikirkan hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal tentang kerajaan surga, kalau kami masih boleh digunakan sebagai mitra Tuhan di tengah-tengah keluarga kami sekalipun. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.